TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita dapatkan satu peristiwa atau dalam tanda petik musibah, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah, termasuk kita semuanya. Dan hari ini kabar duka hadir di tengah-tengah media sosial, apapun platformnya. Ada berita duka dari keluarga Tengku Qori. Siapa Tengku Qori? Tentu bagi Anda yang selalu mengikuti kajian-kajian nasab, Rasulullah SAW ini mengenal siapa Tengku Qori. Semoga beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika berita ini benar bahwa Tengku Qori itu meninggal dunia, semoga Tengku Qori diampuni segala dosa-dosanya, diberikan husnul khotimah, dan dimudahkan jalannya menuju alam kelanggengan, yang dimana hari itu tidak akan pernah kembali lagi di dunia ini. Sedulur TV Al-Waha, semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa dan kehilafannya. Semoga apa yang telah beliau kerjakan pun mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedulur TV Al-Waha, terkait dengan berita meninggalnya Tengku Qori ini, media sosial kemudian dibanjiri berbagai macam komentar. Ada yang menyebut bahwa Tengku Qori sebagai pendukung Dia Imad, kemudian orang-orang yang masih menjadi muhibin mengatakan Imad CS kok nggak ada yang takziah. Tentu saja dari kalangan kita yang sedang mengkritisi keabsahan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad dan ternyata tidak terbukti, tentu juga akan berkomentar. Maka dengan meninggalnya Tengku Qori ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa begitu tiba-tiba Tengku Qori meninggal dunia? Secara mendadak, secara mengejutkan. Bahkan ada salah seorang memberikan komentar dalam salah satu video teman saya di Air News Media. 3 jam yang lalu Tengku Qori masih live di TikToknya, tetapi kenapa kemudian meninggal dunia? Semuanya itu kehendak Allah, itu pasti. Qadarullah Allah berbicara, apapun kondisi orang itu, sehat atau sakit, bisa saja meninggal dunia. Karena banyak orang yang sakit sudah bertahun-tahun tidak meninggal dunia, dan banyak juga orang yang sehat walafiat tetapi tiba-tiba meninggal dunia secara mendadak. Bahkan kita juga melihat banyak orang yang sedang memberikan pembelaan terhadap Ba'alwi. Ada yang mati di panggung, ada yang mati setelah beberapa hari mubahalah dan lain sebagainya. Termasuk urusan Tengku Qori ini. Tentu pertanyaan yang kedua adalah, apabila ada yang bertanya, karena netizen juga banyak yang memberikan komentar, sedulur TV Al-Waha, mengatakan itu Imad CS, Gus Abbas, kok nggak ada yang takziah ke Tengku Qori? Perlu kita luruskan, sedulur TV Al-Waha. Mungkin pertanyaan mendasarnya adalah, kalau dalam tanda petik Tengku Qori meninggal dunia akibat dia melakukan pembahasan terhadap nasab Ba'alwi, kalau dibilang kualat ini ya, kalau dibilang kualat, karena ada yang mengatakan bahwa Tengku Qori itu kualat Habib, karena dia menyerang Habib, kemudian dia meninggal dunia. Ada yang mengatakan Tengku Qori meninggal dunia itu
karena dia berusaha membatalkan nasab Ba'alwi, sehingga akhirnya dia kualat para Habib. Perlu diluruskan ini sedulur TV Al-Waha, bahwa awal mula Tengku Qori itu menyerang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengeluarkan tesisnya. Kemudian setelah melihat tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau kemudian mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, di tengah perjalanan ketika Tengku Qori ini melakukan pembelaan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, terdapat sebuah kekisruhan di dalam tubuh Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang saya rasa tidak perlu saya sampaikan di sini. Ada perbedaan pandangan, kemudian dia justru berbalik memberikan dukungan kepada para Habib, sampai akhirnya ada seorang Habib yang mengatakan Tengku Qori dikasih sebuah mobil mewah Alphard yang harganya tentu miliaran rupiah. Kan kita tahu kalau mobil Alphard itu harganya bukan 100-200 juta tapi miliaran rupiah. Namun di tengah perjalanan kembali ternyata Alphardnya nggak dapat. Tengku Qori kemudian mengatakan bahwa setelah dia melakukan pembelaan terhadap Habib itu, dia mengaku sebagai sebuah strategi untuk memastikan benar atau tidaknya Habib itu. Kembali dia menyerang Habib. Jadi ada keluar masuk semacam itu. Jadi kalau dikatakan Tengku Qori meninggal dunia akibat kualat membahas nasab, kualat kepada siapa? Kualat kepada Habib atau kualat kepada para wali songo? Karena apa? Karena jelas kita melihat apa yang dia lakukan, ya boleh dibilang berdua kaki, ke sana ke sini sama-sama masuk. Jadi tidak jelas, belum jelas, tidak jelas terlihat posisi dia ada di mana sedulur TV Al-Waha. Sebagai pembela Nabi Muhammad dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, atau sebagai pembela Habib. Karena ini sudah sangat jelas terang benderang bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu bukan membela siapapun selain membela kesucian dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sedang berusaha mensucikan zuriat dari Rasulullah SAW dari tangan-tangan yang berusaha untuk mengeksploitasi nasab Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang yang membela Habib, yang mereka membela Habib bukan membela Rasulullah, tapi membela klan Ba'alwi. Nah, Tengku Qori ini berada di dua sisi ini tadi. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa Tengku Qori kualat Habib, ya belum tentu juga saudara. Ketika Anda mengatakan Tengku Qori kualat Wali Songo akibat dia membelot dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya belum tentu juga sedulur TV Al-Waha. Karena pada dua-duanya itu sudah dimasuki oleh Tengku Qori ini. Jadi kepada sedulur TV Al-Waha, kepada siapapun Anda yang melihat atau mendengar kabar duka meninggalnya Tengku Qori ini, jangan buru-buru berprasangka atau menjustis Tengku Qori meninggal dunia akibat kualat. Apakah kualat karena dia membela Kiai Imad atau kualat karena dia membela para Habib? Belum jelas. Karena andai kata Tengku Qori ini masih hidup dan belum meninggal dunia hari ini, bisa terjadi beberapa hari ke depan dia kembali menyerang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, menyerang PWLS, atau besoknya lagi bisa kembali lagi ke Habib-Habib. Jadi saya ingatkan dan saya sarankan kepada panjenengan semuanya sedulur TV Al-Waha, kita tidak perlu menghakimi Tengku Qori. Apakah dia meninggal dunia akibat kualat kepada para Habib atau karena Wali Songo? Wallahu a'lam bishawab. Kita sebagai manusia tidak bisa menyimpulkan meninggal dunianya seorang itu karena apa. Termasuk ketika saya memberikan informasi tentang meninggalnya orang-orang dari klan Ba'alwi yang meninggal tiba-tiba, saya toh tidak pernah mengatakan dia yang meninggal
itu karena kualat para wali songo? Wallahu a'lam, kita tidak tahu sama sekali. Termasuk ada kiai yang meninggal dunia begitu selesai memberikan pesan agar tetap mendukung klan Ba'alwi dan menolak tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Beberapa detik kemudian meninggal dunia di atas panggung. Kita pun tidak memberikan statement bahwa beliau yang meninggal dunia di atas panggung setelah berbicara membela klan Ba'alwi itu meninggal karena kualat Wali Songo. Kita tidak boleh, tidak harus, dan tidak pantas untuk memberikan justice, memberikan penghakiman seseorang itu meninggal dunia karena ini, karena itu. Bahkan pun apabila terjadi orang meninggal dunia karena keracunan, kita toh tidak harus melakukan penghakiman bahwa dia meninggal dunia karena diracun. Karena keracunan itu belum tentu diracun, kan begitu. Kita perlu memastikan, dan apabila pengen memastikan, maka satu hal, peganglah asas praduga tak bersalah. Singkat kata, bahwa meninggalnya Tengku Qori ini tentu membuat duka yang mendalam bagi keluarga dan pengikut-pengikutnya. Karena itu kami dari TV Al-Waha, saya Bahril Ulum, berdoa semoga semua yang ditinggalkan oleh Tengku Qori diberikan ketabahan, diberikan ketenangan, dan semoga amal ibadah beliau Tengku Qori mendapatkan balasan dengan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat TV Al-Waha, sekali lagi, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur TV Al-Waha, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.